A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi thayyibin at-tahirin wa ashabil muntajabin. Pertemuan kita ini pertemuan kedua pembahasan pengantar irfan. Kita masih di dalam pembahasan secara umum irfan, yang mana pada pembahasan ini ada beberapa tema yang harus kita bahas. Pertama, perkara-perkara mendasar di dalam irfan teoritis. Kedua, membandingkan irfan teoritis dengan filsafat. Ketiga, kemungkinan mendapatkan ma'rifat syuhudi. Keempat, kesesuaian irfan dengan akal serta agama. Dan yang kelima, pengaruh irfan amali dan irfan teoritis satu dengan lainnya. Jadi ada 5 poin yang kita akan singgung di dalam pertemuan ini. Pertama adalah perkara-perkara mendasar di dalam irfan teoritis. Dengan sedikit kita menganalisa, maka kita akan memahami bahwasanya irfan teoritis atau ilmu irfan teoritis mempunyai minimal 4 perkara mendasar. Pertama, bahwasanya irfan teoritis itu merupakan sejenis ma'rifat, merupakan ilmu serta pengetahuan. Dia bukanlah sejenis amal. Dia juga bukan syuhud. Jadi dia sendiri bukan syuhud yang merupakan perolehan dari pengalaman irfan amali. Maksudnya begini, jadi dia bukan amal, tapi dia adalah syuhud dari hasil amal. Itu maksudnya. Jadi irfan teoritis ini merupakan syuhud. Jadi ma'rifatnya itu adalah hasil syuhud. Syuhud ini kita peroleh lewat pengamalan. Oleh karena itu ma'rifat dari jalan syuhud, yang dihasilkan dari jalan syuhud ini, ya inilah yang kemudian dijelaskan dari seorang arif ketika dia melakukan sair suluk. Dia akan melewati berbagai tahap-tahap sampai dia akan mendapatkan syuhud hakikat. Dia akan sampai pada kedudukan fana, bahkan baka dalam fana. Nah, hasil syuhudnya ini kemudian ia jelaskan. Hasil syuhudnya ini dia bangun dalam bentuk ungkapan, ya, yang tentunya bersifat teoritis dan argumentatif, ya. Nah, hasil inilah yang disebut irfan nazari. Jadi irfan teoritis bukan amal dan bukan syuhud itu sendiri, tapi hasil amal dan hasil syuhud. Kedua, kandungan irfan teoritis. Jadi mungkin kita masih kurang singgung bahwasanya di dalam perjalanan tasawuf dan irfan, ia kemudian memunculkan berbagai bagian. Ya, ada yang disebut irfan teoritis, ada yang disebut irfan praktis, bahkan ada yang disebut irfan sastra, irfan kesusastraan. Dan ada yang disebut irfan
agama, ya, ada disebut dengan irfan agama. Maksudnya pendekatannya bagaimana tinjauan hubungan irfan dan agama. Ya, akhlak irfan belakangan ini muncul semacam akhlak sufistik. Ya. Jadi akhlak dia tidak mengajarkan murni semacam ilmu akhlak, tapi dia juga mengajarkan bagaimana akhlak menuju sair suluk. Ya. Kurang lebih juga seperti sebenarnya sudah masuk irfan praktis. Cuma kan misalnya akhlak itu sendiri dia misalnya khusus akhlak Islami, jadi dia berangkat daripada ajaran-ajaran Islam, yang mana di dalam akhlak Islami sebenarnya semuanya juga mengantar tahzibul nafs, ya. Jadi seperti salat itu ya mengantar untuk tahzibun nafs. Puasa itu mengantar untuk tahzibun nafs. Jadi dia sudah punya dimensi menuju kepada pencapaian makam-makam irfan juga sebenarnya. Ya. Tapi kalau khusus irfan, nah ini dia pembahasannya tentang metode bersair suluk. Ya, jadi dia sudah membahas secara lebih spesifik lagi metode bersair suluk. Ya. Nah, kedua, kandungan daripada irfan teoritis itu tidak lain adalah pengetahuan terhadap wujud. Ya, jadi ontologi irfani istilahnya. Pengetahuan kita terhadap realitas, pengetahuan terhadap wujud. Yang mempunyai hubungan tentunya dengan Tuhan, mempunyai hubungan terhadap Tuhan. Ya, jadi maksudnya bahasannya itu seputar pembahasan Tuhan, nama-nama, sifat-sifat, ya, serta manifestasi-manifestasi Tuhan. Ya. Jadi terkait tentang wujud Tuhan, terkait tentang nama-nama Tuhan, terkait sifat-sifat Tuhan, terkait perbuatan-perbuatan Tuhan, serta manifestasi-manifestasi Tuhan. Manifestasi Tuhan ya alam ini dengan semua yang ada. Jadi semua alam ini masuk manifestasi Tuhan. Yang ketiga, metode sampai pada ma'rifat di dalam irfan teoritis tidak lain sebenarnya landasannya adalah syuhudi. Ya. Jadi landasannya adalah syuhudi. Karena ya pengetahuan irfan teoritis itu tadi sudah kita isyaratkan hasil daripada syuhud dan mukasyafa urafa. Tapi saya melihat secara perkembangan dia juga memakai kaidah. Maksudnya kaidah itu seperti filsafat misalnya. Jadi memang ada apa istilahnya, ada hasil syuhud. Tapi hasil syuhud ini dalam penjelasan kedetailannya harus membutuhkan juga kaidah. Misalnya ada kaidah di dalam filsafat apa istilahnya, dari yang tunggal tidak keluar kecuali tunggal. Ya. Al-wahid la yasduru anhu illal wahid. Jadi yang tunggal itu tidak keluar darinya kecuali tunggal. Hasil syuhud urafa ini kemudian ia tuangkan juga dalam kaidah ini. Tapi nanti bentuk kaidahnya beda hasilnya daripada filosof menjabarkan kaidah itu. Nah, itu yang saya maksudkan. Jadi memang landasannya juga adalah syuhud, penyaksian, tetapi juga di dalam penjabarannya dia juga bersandar pada kaidah atau secara metodologis yang memakai kaidah. Nah, tapi penjabarannya berbeda nanti. Dan hasilnya tentunya berbeda. Ya.
Nah, yang poin paling terakhir yaitu yang keempat, ya, yang menjadi pusat pembahasan dalam apa itulah, ya artinya yang menjadi pusat dalam pembahasan irfan adalah penjelasan sendiri, yaitu penjelasan hasil syuhud. Jadi pembahasan hasil syuhudnya urafa, ya. Di mana dalam hal ini tentu tidak semua urafa mempunyai kemampuan menjelaskan. Sama dengan fenomena kehidupan kita sehari-hari ini, kita semua kan setiap hari melihat sesuatu itu jatuh dari atas. Ya dulu sebelum Newton misalnya menyaksikan buah apel jatuh dari pohonnya, buah mangga kalau kita masa kecil jatuh dari pohon. Tapi tidak seperti semua kita Newton bisa menemukan yang disebut dengan hukum gravitasi bumi. Ya. Nah, demikian pula para urafa. Mereka yang bersikalbunya menyaksikan. Tetapi tidak semua mempunyai kemampuan menjelaskan hasil penyaksian. Ya. Misalnya, taruhlah seperti misalnya Rumi. Beliau tidak bisa menjelaskannya dengan pendekatan argumentatif. Akhirnya dia tuangkan dalam bentuk syair. Jadi hasil mukasyafahnya itu dia tuangkan dalam bentuk syair. Tanpa ada argumentasi. Beda misalnya dengan Syekh Ibnu Arabi. Nah, dia hasil mukasyafahnya dia bisa tuangkan dalam bentuk ibarat dan argumentasi, yakni ungkapan-ungkapan dan argumentasinya, dalilnya. Ya. Nah, sekarang poin kedua kita masuki membandingkan irfan teoritis dengan filsafat. Minimal ada dua kesamaan antara irfan teoritis dengan filsafat. Pertama adalah mahiyah. Keduanya itu masuk kategori ma'rifat husuli. Jadi irfan nazari sebagaimana filsafat, ya dia juga berusaha mendapatkan ma'rifat dan menjelaskan ma'rifat tersebut dalam bentuk husuli. Jadi pembahasannya adalah pengetahuan husuli. Meskipun tadi kita sudah singgung landasannya pada irfan itu hasil syuhudi. Ya. Keserupaan lain adalah kandungan, di mana keduanya itu menafsirkan sistem eksistensi dan menganalisa fenomena eksistensi. Jadi juga irfan teoritis, demikian pula filsafat berusaha menjelaskan suatu pandangan dunia, suatu pengetahuan terhadap realitas yang sesuai dengan realitas itu sendiri. Ya, jadi keduanya berusaha menjelaskan tentang realitas yang sesuai dengan realitas itu sendiri. Ya, kalau filsafat murni dengan pendekatan hanya argumentasi saja, kalau di dalam irfan nazari syuhud yang dituangkan dalam bentuk argumentasi. Justru dia berangkat dulu dari syuhud, kemudian dalam metodologi argumentasi penjelasannya. Kenapa? Karena boleh jadi seseorang itu syuhudnya benar, tapi kalau dia tidak mempunyai kekuatan argumentasi, menjelaskannya tidak benar. Ya, jadi kita juga dalam fenomena kehidupan ini tentang pengetahuan penginderaan,
Ya, bisa saja kita syuhudnya itu jelas, tapi ketika kita jelaskan pada orang lain, ya bisa saja terjadi kesalahan di dalam menjelaskan. Oleh karena itu, karena dia sejenis pengetahuan husuli, maka ya harus dia dijelaskan dengan argumentasi. Jadi sama-sama menafsirkan realitas. Cuma yang satu bertumpu murni dengan hanya penggunaan akal, rasional, kekuatan akal. Yang satu hasil syuhud yang didukung dengan kekuatan rasional akal. Itu irfan nazari dengan filsafat. Nah, dengan berbagai keserupaan yang kita sudah singgung ini, terdapat juga tentunya perbedaan yang memisahkan kedua ilmu ini. Pertama, ya dari sisi itu juga mahiyahnya, yaitu keserupaan tadi yang kita sudah isyaratkan, tapi dari aspek itu juga dia berbeda. Kenapa? Karena pengetahuan yang dicari oleh filosof adalah pengetahuan husuli, pengetahuan mental rasional. Yakni filosof dari jalan pengetahuan husuli, ia ingin mengenali sistem eksistensi ini. Akan tetapi yang dicari oleh seorang arif, artinya yang asli dicari oleh arif, yaitu pengetahuan huluri dan syuhudi. Yang mana kelaziman dari pengetahuan syuhudi ini adalah irfan nazari atau ma'rifat husuli. Dalam arti yang lain, ilmu kita itu ya dibagi atas 3, ya, atau keyakinan kita, yakin itu dibagi atas 3. Ada yang kita sebut ilmu yakin, ada yang disebut ainul yakin, dan ada yang disebut hakul yakin. Yang dicari filosof itu adalah ilmu yakin, yakni bagaimana ia ingin mengetahui realitas sampai pada ilmu yakin, dan jalan ia tempuh murni dengan jalan pengetahuan husuli atau pengetahuan akal. Sementara yang dicari oleh urafa atau arif atau sufi adalah ainul yakin, yakni penyaksian terhadap realitas itu sendiri. Bahkan lebih jauh, bukan sampai pada ainul yakin saja, tetapi juga hakul yakin. Contohnya seperti ini. Jadi filosof itu ingin memahami api itu secara konsepsi sebagaimana api di luar, tapi dalam bentuk pengetahuan husuli. Jadi dia ingin mengetahui api, ya, mengetahui api realitas luar itu sebagaimana sesuai benar-benar dengan realitas di luar tersebut, api itu. Sehingga ia sampai pada ilmu yakin. Tetapi kalau seorang sufi, seorang arif, dia ingin melihat apinya itu sendiri. Dia ingin menyaksikan langsung apinya. Bahkan ingin tersatukan dengan api itu. Atau ingin menjadi api itu sendiri. Ingin menyatu dengan api itu sendiri. Ya, jadi di samping ainul yakin, penyaksian secara langsung, juga ingin menyatu. Ya, ingin hakul yakin.
Jadi dia ingin terbakar dengan api itu sendiri. Nah, ini ada ilmu yakin sampai puncak pengetahuan seorang filosof adalah ilmu yakin. Tapi seorang arif ya ingin mendapatkan ainul yakin, bahkan hakul yakin. Nah, ini tadi perbedaan. Yang kedua adalah dari aspek kandungan juga. Yang dari segi keserupaan tadi juga terdapat perbedaan. Kenapa? Sebab meskipun kedua bertujuan untuk menafsirkan ya secara ontologis realitas dan pandangan dunia, akan tetapi ontologi filsafat itu ya mencukupkan diri pada ontologi husuli. Ya. Tetapi ontologi irfani ini ya dia ingin sampai pada huduri. Nah, oleh sebab itu di dalam filsafat misalnya hasil daripada pemikiran secara husuli ya, dia sampai pada pemahaman tentang realitas. Eksistensi itu adalah tunggal dan bertingkat-tingkat. Ini misalnya disebut sebagai taskiki khusus. Jadi menurut pemikiran filsafat, kan filsafat itu juga bisa kita lihat dari pendekatan pandangannya terhadap realitas eksistensi, ada peripatetik dan ada hikmah muta'aliyah. Ya. Nah, hikmah muta'aliyah ini yang kita jadikan sebagai sampel, ia sampai pada pemahaman terhadap realitas eksistensi, bahwa eksistensi itu tunggal, bergradasi, bertingkat-tingkat. Di dalam ketunggalannya ia memiliki tingkatan-tingkatan. Jadi terdapat kuat dan lemah di dalam keeksistensian. Semua tingkatan eksistensi ini mempunyai realitas hakikat. Cuma dimensi perbedaannya dalam kuat lemahnya keeksistensian. Tapi semuanya mempunyai hakikat keeksistensian. Misalnya seperti itu. Ya, di dalam pandangan filsafat hikmah muta'aliyah. Tapi kalau di dalam irfan, ketunggalannya itu bukan ketunggalan bergradasi, tapi ketunggalan memang individu. Ya, jadi ketunggalan individu dan bukan eksistensi yang bergradasi. Bergradasi maksudnya bertingkat-tingkat. Jadi misalnya wujud itu tadi kalau dalam falsafah sadra itu bertingkat-tingkat. Wujud materi tingkatannya lebih rendah dari ada yang disebut wujud misali. Wujud misali lebih rendah tingkatannya dari yang disebut wujud akal. Yang menempati misalnya wujud materi ya adalah kematerian. Objek-objek materi ini ya wujud materi. Yang menempati wujud misali sesuatu yang tidak mempunyai materi tapi mempunyai bentuk. Ya, ini di dalam filsafat dijelaskan dia mempunyai bentuk. Ya, menurut akhlak kita ini punya wujud misali. Jadi kita sudah punya wujud materi. Bentuk materi kita sama-sama sudah saksikan dengan indera. Tapi ada wujud misali kita tidak bisa dilihat lewat indera. Tidak bisa dilihat lewat mata. Harus lewat penglihatan, sudah masuk batin. Masih tingkatan misali. Makanya kalau di dalam kisah-kisah urafa itu, ya dia bisa lihat
kita punya wujud misali. Ya ini terdapat istilahnya nanti perdebatan di dalam permasalahan itu. Kalau salah satu pandangan, ya ini yang dimaksudkan kebangkitan itu sendiri adalah wujud misali itu. Ya. Tapi kalau kita kepada ahli teologi tertentu misalnya, atau teologi di dalam tasyayyuh sebagian menganutnya, yang dibangkitkan ya jisim ini juga. Ya, jisim kita ini juga. Jadi materi juga dibangkitkan. Ya, bukan cuma misali saja. Nah, jadi kita lepas dulu dari situ. Nah, kita itu ada wujud misalinya. Jadi punya bentuk, tidak punya materi. Sudah kita istilahnya bangun sekarang, bentuk sekarang. Makanya sebagian orang yang sampai tingkatan bisa melihat wujud misali, bisa melihat wujud misali orang-orang. Ya. Nah, ini wujud misali buah dari ya berbagai hal yang dari diri kita itu, sifatnya kita, perbuatan kita. Nah, itu yang membentuk wujud misali. Di atas daripada wujud misali adalah wujud akal. Ya, wujud akal. Jadi dia sudah tidak punya bentuk lagi. Seperti para malaikat. Malaikat Jibril, malaikat Israfil. Dia tidak mempunyai bentuk. Ruh kita ini sebenarnya dia itu, kalau ruh itu tidak punya bentuk juga. Badannya yang ia buat punya bentuk. Jadi ruh itu tidak punya bentuk. Tapi ruh itu punya tubuh. Dia punya tubuh jasadi. Dia punya tubuh misali. Ya, jadi ruh tidak punya bentuk. Ruh itu bukan materi, bukan juga misali, tapi dia akli wujudnya. Nah, cuma ruh harus punya tubuh. Nah, tubuhnya tubuh jasadi dan tubuh misali. Jadi tubuh misali ini nanti dibuatnya. Kalau tubuh jasadi kan sudah ada, tapi tubuh misalinya ini dia buat. Nah, ini dalam pandangan kebertingkatan wujud tadi. Ya, kebertingkatan wujud. Jadi wujud materi itu rendah, di atas wujud materi adalah wujud misali, di atasnya lagi wujud akal. Ya. 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 Pertama itu bagaimana sifat itu asli dari amali, asli dari amali mungkin dikira nama-nama mungkin ini yang terbuka bahwa sebelum beliau melarang muslimah tidak melakukan itu, beliau sudah menghindarinya. Ya, sudah menghindarinya itu baru beliau sampaikan kepada yang lain. Artinya sudah menyaksikan kemudian dia tidak bilang sembunyi. Sudah menyaksikan sesuatu itu, kemudian dia tinggalkan yang bisa dilakukan. Hanya dosa. Iya, jadi beliau itu istilahnya pengetahuannya adalah hasil syuhud. Ya, hasil syuhud. Beliau sudah meninggalkan dosa itu, kemudian dia menyampaikan kepada umat yang melakukan dosa. Ya, jadi dia menyaksikan dari aspek musyahadah, baru dia sampaikan kepada umat ini. Jadi hasil syuhud. Syuhud. Ya, syuhud. Ya. Karena Tuhan memberikan ia penyaksian terhadap berbagai permasalahan itu. Jadi kelebihan daripada syuhud kenabian itu
dia diberikan pengetahuan secara detail terhadap permasalahan, yang mana kedetailan permasalahan ini itu mempunyai realitas di dunia luar. Jadi dia misalnya mengatakan lakukan ini, nah, niscaya pasti punya efek, kita kerjakan, dan efeknya meningkatkan kita punya kesempurnaan. Kalau dia mengatakan tinggalkan ini, pasti punya efek di dunia eksternal pada diri kita. Ya, kalau kita tinggalkan, ya dia juga akan mengantar kesempurnaan. Tapi sebaliknya kalau kita lakukan, ya mengurangi atau menurunkan kesempurnaan. Beliau kalau mengambil pada beliau sudah menyaksikan semuanya. Ya, nanti itu pembahasannya ada pembahasan terhadap masalah realitas di dalam masalah ini. Ya. Perbandingan irfan dan filsafat tadi. Nah, misalkan bagaimana Ustaz tadi jelaskan, memiliki ketunggalan itu yang bertingkat-tingkat. Ya. Memiliki adasi. Ya. Tapi kalau dalam irfan itu dia tidak bergradasi atau yang kita sebut, kalau kita sebut tadi itu memiliki individu tertentu. Nah, individu tertentu itu maksudnya seperti apa dan yang bergradasi apa juga bukan satu. Jadi ini kan baru pengantar dulu. Kalau masuk itu asli pembahasan. Ya. Ini baru kita singgung dulu titik-titik persamaan dan titik-titik perbedaannya. Nah, nanti kalau kita sudah memasuki pembahasannya baru dijelaskan secara rinci itu. Ya. Oke? Ya. Karena kalau kita jelaskan sekarang udah jalan kita punya pengantar dulu ini. Ya. Jadi itu tadi kalau di dalam irfan ya pandangannya adalah terhadap realitas ini adalah satu wujud individu yang tidak terbatas. Yang itulah hak Subhanahu wa taala atau Tuhan, ya. Yang mana makhluk itu sendiri tidak lain adalah manifestasinya, ya. Dan manifestasi ini tidak disebut sebagai wujud hakiki. Dia tidak disebut sebagai wujud hakiki. Makanya biasa Urapa masuk pada analogi, permisalan. Misalnya kita dengan bayangan. Kita dengan bayangan. Yang asli kita benar-benar punya hakikat. Bayangan itu tidak asli, dia cuma bayangan saja. Bukan sesuatu yang punya hakikat. Tapi ini kan untuk mendekatkan saja, ya. Jadi kita itu asli atau cermin, kita bercermin, ya. Asli kita. Tapi gambar-gambar di cermin itu bukan asli, ya. Jadi dia tidak asli kita. Jadi manifestasi itu bukan asli wujud. Yang asli wujud itu hak Subhanahu wa taala. Jadi seperti itu dulu penggambarannya dalam ibarat. Ya kita istilahnya majazi. Ya. Jadi manifestasi itu bukan asli. Ya. Tidak bisa juga dikatakan palsu. Ya. Karena dia tetap benar menggambarkan. Ya, menggambarkan. Makanya Quran enaknya bahasanya Quran kan ayat. Ayat itu alamat, tanda. Ya, tanda itu memberikan realitas yang ditandakan, menunjukkan realitas yang ditandakan, bukan palsu. Jadi dia bukan seperti fata morgana, menyaksikan seperti air di kejauhan, tapi tidak ada realitasnya. Ya. Saya kira ada pertanyaan maksudnya dia tidak menggambarkan sebagaimana yang diinginkan. Dia nanti sudah dibangkitkan nanti di akhirat karena dia jiwanya apa? Kenapa? Karena dia tidak jiwanya manusia. Yeah. Dia tidak kira-kira mengiru jiwa. Nanti tidak termasuk kejadian karena dia punya ciri khas.
Tidak, dia tetap manusia. Jadi dia tetap manusia, cuma dia mempunyai lagi jadi kalau misalnya filosof-filosof belakangan ini mengatakan natikia itu bukan fasal akhir, bukan diferensi akhir, tapi dia lagi mendapatkan diferensia. Jadi dia tetap misalnya natikia kekeraan misalnya, karena sifat kekeraan lagi itu datang tapi melekah, ya. Jadi mentajahur lagi, mensubstansi dengannya. Jadi tetap tidak hilang itu dia sebagai manusia, tapi dia juga sudah mendapatkan apa istilahnya pembeda lagi. Ya. Jadi tetap dia manusia, tapi dia juga misalnya sesuai dengan itu tadi. Sekiranya dia murni kera, tidak tersiksa. Sekiranya misalnya dia memang total berubah kera, sebagaimana kera tidak tersiksa dengan kekeraannya, ya. Kalau manusia murni berubah kera dan dia tidak ada lagi dimensi kemanusiaannya, itu tidak tersiksa. Yang menyiksa dia karena dia tetap manusia, tapi manusia kekeraan atau manusia kemacanan misalnya, ya itu masalahnya. Jadi tetap manusia. Dicipta manusia, ya. Sebagaimana kan semua manusia tidak kehilangan identitasnya, toh? Tidak ada manusia kehilangan identitasnya, nafsnya itulah, ya. Jadi nafsnya tetap manusia, tapi nafs ini kemudian mendapatkan berbagai sifat-sifat yang sesuai dengan melekat pada dirinya. Nah itu yang membentuk jasadiahnya lagi, tubuh misalinya. Nah, sekiranya dia sifat aslinya manusia, ya dia tetap tampan sebagaimana manusia. Tapi karena dia keluar dari sifat asli manusianya, mensifati kehewanan, akhirnya dia terbentuk juga dari sifat itu. Tapi tetap berupa manusia, jadi dia tetap dikenali. Misalnya saya nanti, tetap antum kenali saya, cuma ada tambahan kehewanan kebinatanganku, misalnya seperti itu. Ya, jadi bentukku tetap antum kenali, tapi ya kok sunar bertambah seperti itu istilahnya. Itu hasil dari sifat-sifat yang terbangun di dalam kehidupan ini. Dan kalau penjelasan depan itu akan dibangkitkan sesuai dengan apa yang dia bentuk. Iya, kan dibangkit. Kecuali kalau dia taubat, nah itu makanya masa-masa hidup itu masa-masa bisa masih menjadi perubahan. Nah, jadi itu tadi. Kemudian yang ketiga perbedaannya dari aspek metodologi. Karena di dalam filsafat murni menggunakan akal burhani, sementara di dalam irfan dia juga melakukan sair suluk, mendapatkan ma'rifat syuhudi dan huduri. Nah, pembahasan ketiga, poin ketiga yang kita perlu singgung, kemungkinan mendapatkan pengetahuan syuhudi. Yani benarkah kita mungkin mendapatkan pengetahuan syuhudi? Dalam tinjauan ini, ya istilahnya baik filosof maupun pendekatan tekstual, yakni Qur'ani dan riwayat, semuanya menyampaikan bahwa ya kemungkinannya adalah hal yang sesuatu tidak diragukan. Bahkan malah seperti riwayat mendorong kita untuk mendapatkan pengetahuan ini. Ya. Kalau pendekatan akalnya misalnya filosof sendiri, berbagai filosof seperti aliran iluminasi, bahkan dia tidak menyebut filosof kalau tidak punya
syuhud. Ya. Jadi di aliran falsafah iluminasi, seseorang itu bisa disebut sebagai hakim atau filosof kalau di samping dia menggunakan burhan juga membersihkan diri dan mendapatkan mukasyafah. Ya. Isyraki. Kan hikmah muta'ala yang mutakhir sekarang itu juga seperti itu. Secara ini kan mempunyai keserupaan, sementara secara argumentasi beberapa pandangan iluminasi itu tergugurkan, mempunyai kelemahan. Ya. Hikmah muta'aliyah juga demikian. Jadi di samping argumentasi juga ya syuhudi. Bahkan kalau tidak salah, ya kalau tidak salah saya pernah dengar ya, Mulasadra atau siapa melarang mempelajari hikmah muta'aliyah kalau dia tidak disertai menyucikan diri. Jadi melarang ya mengkaji kitabnya kalau dia tidak disertai membersihkan diri. Karena metodologi ma'rifatnya adalah ya di samping pembahasan juga penyucian jiwa. Jiwa itu bisa dilakukan secara mandiri atau ya, kalau berbagai buku ya itu pembimbing, karena misalnya ada yang mengatakan apa istilahnya tuh saya lupa, kurang lebih muatannya berjalan di jalan ini bersama hidir lah, bersama mursyid lah ya, karena takutlah dia disesatkan oleh setan ya. Iya, yang jelas semua memesankan seperti itu karena lebih apa istilahnya lebih bisa mendapatkan kesesatan ketimbang kebenaran. Tapi bukan berarti tidak ada orang menjalani secara sendiri. Nanti kita akan membahas tokoh-tokoh sesuai dengan fase-fase sejarahnya. Ada yang dialamatkan itu dia berjalan sendiri. Termasuk yang disyaratkan itu berjalan sendiri Uwais Al-Qarani. Makanya orang yang berhasil dengan berjalan sendiri disebut sebagai Uwaisi. Arif Uwaisi. Artinya seperti Uwaisi berjalan sendiri. Saya melihat sekarang terbuka jalan berjalan sendiri berpedoman dengan Ayatollah Bahjat. Jadi beliau bilang penuntunmu ilmumu, penuntunmu ilmumu. Tapi ini masih saya pikir ya jadi kita misalnya bergerak sesuai ilmu kita, apa kita nanti tidak mendapatkan fenomena di mana kita mengalami suatu kondisi ketidaktahuan dan di situ kita akan terjebak. Membedakan mana lontaran setani dan mana lontaran malakuti. Yeah. Misalnya saja di dalam sejarah para tokoh sufi ada disyaratkan itu, misalnya seorang tokoh sufi ya salah di dalam memahami itu bukan dari malakuti, tapi dia memaknai malakuti. Ya nanti kita bahas ketika masuk pada pembahasan secara detail.
Jadi pertama secara akal ya bahwa pengetahuan itu bahkan filosof memandangnya lebih tinggi daripada pengetahuan usuli. Seperti filosof Suhrawardi, seperti filosof Mulla Sadra. Tapi kalau secara riwayat atau Qur'ani, ya kita akan mendapatkan penjelasan-penjelasan ayat-ayat suci Al-Quran. Di dalam ayat suci Al-Quran terdapat misalnya ayat walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Jadi kita apa istilahnya, bahwa orang yang bersungguh-sungguh berjihad di jalan Tuhan, Tuhan akan menunjuki jalan-jalannya, menunjuki pengetahuan-pengetahuan. Atau ayat suci Al-Quran misalnya, bertakwalah kepada Allah, niscaya Allah akan mengajarkan kamu apa yang tidak kamu ketahui. Atau ayat innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika. Orang-orang yang berkata Tuhan kami Allah kemudian istiqamah, maka malaikat akan turun pada mereka. Jadi dia maksudnya mengalami suatu pengetahuan mukasyafah terhadap malaikat. Atau riwayat, ya tundukkanlah pandangan-pandanganmu, jagalah pandangan-pandanganmu, kamu akan menyaksikan perkara-perkara yang ajaib, perkara-perkara yang transenden. Atau ada riwayat seperti ini, man akhlasa arba'ina sabahan ya nabiul hikmah min kalbihi ila lisanihi. Jadi siapa yang beramal ikhlas 40 hari, akan memancar dari dirinya hikmah, akan memancar dari kalbunya hikmah yang mengalir kepada lisannya. Jadi dia tidak melihat bahwa harus belajar, harus apa, tapi ya ikhlas beramal. Penyucian diri, karena tanpa penyucian diri beramal ikhlas itu susah. Atau misalnya tentang hadis Mi'raj. Bagaimana hadis Mi'raj menjelaskan perjalanan Nabi mendapatkan realitas-realitas. Atau nanti kita singgung ayat suci Al-Quran. Ada ayat Mi'raj, ada ayat tentang Mi'raj Nabi juga. Tsumma dana fatadalla fakana qaba qausaini au adna. Jadi kedekatan Nabi itu dengan Tuhan dikatakan dia sebesar 2 busur panah, bahkan lebih dekat lagi. Yang mana malaikat Jibril mengatakan apalagi itu, saya lupa sekiranya saya melangkah ya 6 latan sejengkal lagi lah taraktu. Ya, artinya malaikat Jibril sudah tidak bisa lagi. Malaikat Jibril ini kalau di dalam pendekatan filsafat ya dia adalah wujud non materi. Tapi kedudukan Nabi melampaui, pencapaiannya kedekatan kepada Tuhan. Dia tidak bisa lagi. Jadi berbagai riwayat
Atau misalnya di dalam doa, ilahi habli kamalal inqita'i ilaik wa anir absara qulubina bidiyai nazariha ilaik hatta tahrukul absarul qulubi hujuban nuri wa tasilu ila ma'danil azima wa tasiru arwahuna mu'allakah bizakudzika. Tuhanku, karuniai kepadaku hanya pandangan kepadamu, jadi terputus pandangan selain padamu, sehingga saya mendapatkan penglihatan kalbu, ya, dengan cahaya pandangan kepadamu, sehingga pandangan-pandangan hatiku itu terbakar atau menyingkap. Di sini mana tahruku, menyingkap hijab-hijab cahaya. Ya. Sampai menyampaikan kepada rusaya, ya, menyampaikan pada ma'din azimah. Nah, semua ini adalah pendekatan teks atau Qur'ani dan riwayat menjelaskan kemungkinan untuk mencapai pengetahuan syuhudi. Yang ketiga, ya, ada istilah di dalam apa istilahnya? Adallu dalil ala imkanis syai'ukuhu. Maksudnya begini, dalil yang jelas untuk sesuatu itu terjadinya. Maksudnya begini, kemungkinan untuk mencapai pengetahuan tersebut terjadi. Maksudnya betapa banyak para anbiya mendapatkannya. Bukan cuma para anbiya, para aulia mendapatkannya. Jadi dalilnya itu jelas, ada. Sampai zaman kita sekarang ini kita melihat fenomena misalnya orang yang mempunyai kedudukan-kedudukan seperti itu. Atau kalau pendekatan berita ada disebut mutawatir. Mutawatir itu pemberitaan dia dari berbagai arah dan banyak memberitakannya. Mutawatir. Ya, tentang mukasyafah kan bukan cuma satu orang memberitakan kepada kita. Beda kalau misalnya cuma satu orang memberitakan, kemudian dari satu orang ini bercabang banyak. Itu tidak mutawatir. Tapi dia banyak. Jadi sumber-sumber aslinya itu banyak. Mutawatir. Nah, ini permasalahan kemungkinan mendapatkan mukasyafah. Ya. Nah, ini tadi permasalahan kesesuaian irfan dengan akal dan agama. Yang tadi antum tanyakan, ya, mengapa urafa memandang pengetahuan akal itu rendah. Tapi untuk misalnya urafa kontemporer atau filosof kontemporer itu ya tidak lagi seperti itu pandangannya. Pandangan sekarang itu bahwasanya pengetahuan hasil syuhud itu mesti juga didukung dengan burhan. Jadi untuk kebenaran pengetahuan syuhud, maksudnya untuk sebagai pengetahuan teoritis tidak ada jalan lain, ya harus dijelaskan dengan burhan. Artinya diakui itu pengetahuan burhan, argumentasi. Sementara pengetahuan yang murni argumentasi sendiri, apabila dia
mendapatkan premis-premis atau mukadimah yakini, ya hasilnya juga pasti benar. Permasalahannya pengetahuan akal, ya terkadang dia mendapatkan salah satu mukadimahnya tidak yakini. Taruhlah misalnya pengetahuan filsafat dulu, dia mendapatkan misalnya salah satu mukadimah dari pengetahuan empirik yang tidak yakini. Nah, kalau di dalam pandangan di luar maktab Ahlul Bait, memang mungkin masih terjadi debat antara syuhud dan burhan, atau syariat dengan burhan, tidak terselesaikan. Dan kadang ini yang menjadi bahan penilaian oleh orang di luar Islam, seperti misalnya pemikir-pemikir Barat. Di Ahlus Sunnah itu belum tuntas antara Al-Ghazali dan Ibnu Rushd. Imam Al-Ghazali dan Imam Ibnu Rushd tidak tuntas debat akal dengan irfan, wahyu dengan akal, itu belum selesai. Kalau di dunia tasawuf, ya itu selesai dengan kemunculan hikmah muta'aliyah. Jadi pertama, kritik urapa atas akal tidak lain itu maksudnya akal dalam tinjauan sejarah, tinjauan historis, yakni akal yang ada di zaman itu, yakni akal yang ada di zamannya Ibnu Arabi misalnya, atau akal yang ada sebelum Ibnu Arabi, di mana akal yang ada di zaman itu adalah akal masyai, filsafat peripatetik. Nah, sejauh ini ya ada benarnya kritikannya terhadap akal. Nah, sebagaimana diakui filosof sekarang ini bahwa memang sebagian dalam pandangan peripatetik, yakni murni peripatetik itu ya tidak menyampaikan pada kebenaran pandangan atau pengetahuan. Misalnya saja kita ya melihat fenomena terhadap masalah kegradasian eksistensi misalnya. Ya. Filosof peripatetik itu disebut keyakinan terhadap kegradasian eksistensi itu disebut kegradasian umum. Ya. Di mana pandangannya itu yang terdapat kesatuan itu hanya pada mafhum, hanya pada konsepsi, bahwa kesatuan itu hanya pada konsepsi kesatuan wujud. Tapi secara realitas itu yang ada kejamakan, bukan ketunggalan. Atau misalnya pengetahuan tentang fenomena partikular di dalam filsafat peripatetik. Ya. Jadi teorinya seperti ini. Yang partikular ini kan mengalami perubahan. Jika Tuhan mengetahui yang partikular, artinya pengetahuan Tuhan juga
kepada yang partikular, maka ketika yang partikular itu mengalami perubahan, berubah juga pengetahuan Tuhan. Sehingga pandangannya bahwa pengetahuan Tuhan itu tidak mencakupi yang partikular, hanya yang universal. Tapi kemudian belakangan filosof ya menolak pandangan ini dan memberikan jalan penyelesaian yang lebih sempurna. Jadi yang dikritik Urapa tentang masalah kelemahan akal adalah filsafat di zamannya. Dan yang dikritik oleh Urapa juga terhadap akal, maksudnya akal yang juga bercampur dengan waham, bercampur dengan imajinasi. Itu yang mereka tidak terima. Tetapi akal yang salim, akal yang tercahayai dengan cahaya nurani, itu mereka terima. Dan yang ketiga, Urafa itu sendiri dia memang mencari ma'rifat yang lebih tinggi. Dan dibandingkan pengetahuan filosof, yang mana pengetahuan husuli, ya tentu pengetahuan syuhudi lebih tinggi. Nah, Mullah Sadra dalam hal ini menjelaskan fal ilmu biha imma ayyakuna bil musyahadatil huduriyah au bil istidlali 'alaiha bi athariha wa lawazimiha fala tu'rafu biha illa ma'rifah dha'ifah. Jadi ilmu terhadap hakikat apakah ia dengan pendekatan musyahadah atau diperoleh lewat musyahadah huduriyah atau pengetahuan husuli, ataukah dengan istidlal, dengan argumentasi, dengan akibat-akibat serta kelaziman-kelaziman. Tapi pengetahuan lewat istidlal itu ya ia masuk pengetahuan yang dhaifah, lemah. Maksudnya secara tingkatan pengetahuan ya pengetahuan huduri lebih kuat daripada pengetahuan argumentasi husuli. Dan ini tadi kan pada hakikatnya pengetahuan husuli itu karena lewat perantara. Makanya punya kecenderungan kesalahan. Atau ya ada jalan untuk terjadinya kesalahan. Namun dengan semua itu tadi sudah kita singgung, para pemikir sekarang, baik itu Urafa maupun filosof, ya itu semua mengakui bahwa jalan untuk mendapatkan pengetahuan terhadap realitas, ya terhadap realitas itu pertama jalan wahyu dan agama, kedua jalan mukasyafah serta syuhud, dan yang ketiga jalan akal dan burhan. Jadi tiga jalan ini semua memberikan kita ma'rifat, pengetahuan yang benar. Tapi dari segi tingkatan-tingkatan, ya pengetahuan wahyu itu lebih tinggi daripada yang lain. Cuma pengetahuan wahyu di sini kan pada Nabi. Kalau pada kita itu bukan lagi pengetahuan wahyu. Yang tersampaikan kita itu memang pengetahuan wahyu, tapi memahaminya itu lagi adalah bukan lagi murni pengetahuan wahyu. Memakai lagi tafsiran.
Jadi semua metode ini, semua jalan ini, jadi agama juga, jalan wahyu atau agama memberikan kita pengetahuan yang benar. Kalau Quran misalnya mengatakan apa yang dibahasakan Al-Quran itu hak bil hak. Jadi semua apa yang dibahasakan Quran itu hak. Baik tentang masalah ontologi, yakni berbicara tentang realitas, kan seperti misalnya berbicara tentang Tuhan, berbicara tentang sifat Tuhan, berbicara tentang perbuatan Tuhan, itu berbicara tentang realitas. Berbicara tentang makhluk-makhluk ciptaan Tuhan. Maupun ketika dia berbicara tentang pengetahuan, itu semua benar. Pengetahuan akal, pengetahuan pengalaman indrawi, pengetahuan wahyu, itu ada semua penjelasannya Quran. Atau masalah nilai, apa semua yang dijelaskan oleh Quran tentang nilai itu semua benar, hak semua. Nah, ini pengetahuan yang paling tinggi. Yang kedua adalah jalan mukasyafah. Jauh sebelum tersaksikan misalnya oleh khurafa bahwasanya pohon-pohon atau batu-batu atau bahkan pintu-pintu jendela-jendela rumah ikut bertasbih dengannya, Quran sudah lebih dahulu menjelaskannya. Quran misalnya mengatakan yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, atau yusabbihu man fis samawati wa man fil ard. Satu ma artinya keseluruhan, kalau man artinya yang hidup. Tapi banyak ayat ma yakni keseluruhan, apa saja bertasbih kepada Tuhan. Atau ada ayat menjelaskan gunung dan burung bertasbih bersama Nabi Nuh, Nabi Daud. Urapa juga menyaksikan fenomena seperti itu. Jadi jauh sebelum ada urapa mengklaim dia menyaksikan itu, Quran sudah memberitakan kepada kita. Sisa kita mampu sampai atau tidak. Urapa sampai, ya dia saksikan. Ada urapa misalnya, ya ketika dia mengucapkan satu zikir, berzikir juga alam mengikuti zikirnya. Jadi dia bersama mengucapkan zikir itu bersama alam. Nah, ini semua yang kita lihat bahwa pada dasarnya apa yang diperoleh lewat argumentasi, jika menggunakan akal salim, akal yang murni, itu juga bisa menyampaikan kita kepada kebenaran, kepada hakikat. Kan memang tujuan filsafat itu bagaimana dia mengkonsepsi realitas itu. Jadi bagaimana realitas itu bentuk konsepsinya persis sesuai dengan realitas itu sendiri. Itu yang ingin dicapai oleh filosof. Dan ini menyampaikan kepada pandangan ini sendiri. Makanya filosof misalnya membahas tentang realitas Tuhan, tauhid, ya. Sifat-sifat Tuhan dengan zatnya, itu juga menyampaikan pada kebenaran sebagaimana wahyu Qur'ani menjelaskan, sebagaimana juga hasil syuhud ya mendapatkannya, mukasyafahkan. Ya, jadi pada hakikatnya burhan itu mempunyai kedudukan validitas menyampaikan juga pada hakikat,
Demikian juga mukasyafah. Ya. Terlebih lagi tentunya wahyu. Karena wahyu ya lebih tinggi, hasil mukasyafah lebih tinggi daripada ya mukasyafah lain. Saya kira ini yang bisa kita bahas pada pertemuan ini karena waktu kita sudah persis 1 jam lebih. Adapun pengaruh irfan amali dan teoritis bisa kita nanti singgung dalam pertemuan berikutnya. Sebelum kita membahas pada apa istilahnya tema-tema yang lain. Saya pikir sampai di sini dulu pertemuan kita. Saya ingin mengutip saja perkataan salah seorang arif. Jadi dia mengatakan al-muradu bidzauq ma yajiduhul alim ala sabilil wijdan wal kasf lal burhan walal kasf wala ala tariqil akhzi bil iman wat taqlid fa inna kullan minhuma wa in kana mu'tabaran bihasabi martabatihi lakinnahu la yalhaqu mahma balaga bi martabatil ulumil kasfiyah id laisal khabaru kal iyan. Maksudnya begini, yang dimaksudkan dengan zauq itu maksudnya pengetahuan zauq, intuitif itu apa yang alim temukan dengan jalan mendapatinya, dengan jalan mukasyafah, bukan jalan burhan, bukan juga dengan jalan mengambil dengan keimanan. Maksudnya kita mengimani agama. Jadi kalau pengetahuan kita kepada agama itu kan bukan pengalaman. Jadi apa yang disampaikan kita oleh agama bukan kita mengalami, tapi kita meyakini. Karena kita meyakini kenabian. Makanya di sini kan usuluddin dulu. Setelah kita meyakini Tuhan, meyakini Nabi, meyakini Tuhan menurunkan wahyu, apa yang kemudian turun pada Nabi kita terima, tapi bukan kita mengalami. Jadi pengetahuan kita tidak ubahnya juga bukan pengetahuan mukasyafah, tidak sampai pada mukasyafah. Nabi mukasyafah kalau kita tidak mengimani hasilnya, meyakini hasilnya. Nah, oleh karena itu ya, jadi pengetahuan tadi itu bukanlah pengetahuan burkan, bukan juga pengetahuan diambil dari keimanan. Meskipun keduanya itu juga muktabar. Maksudnya menyampaikan kita kepada kebenaran, tapi sesuai dengan tingkatannya. Ya, cuma dia tidak menyerupai tingkatan ilmu kasf atau syuhud. Kenapa? Karena berita itu, ya, maksudnya konsepsi itu, berita itu tidak sama dengan penyaksian. Ya, artinya penyaksian lebih valid dari di pemberitaan. Saya pikir sampai sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.